Udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita telah menghadap ke pihak penyidik, kemudian menjelaskan bahwa Habib Rizik Syihab dalam hal ini tidak dapat memenuhi panggilan pihak kepolisian. Tapi saya mohon teman-teman catat ya dulu, ini bukan mangkir. Jadi saya harap teman-teman juga dalam hal ini proporsional terkait dengan pemberitaan seperti kemarin Habib Rizik dikatakan kabur, padahal pihak kepolisian tidak pernah mengatakan demikian. Makanya kita mohon juga proporsional. Beliau tidak mangkir, beliau hadir diwakili oleh kita tim kuasa hukum dari Bantuan Hukum Front, yaitu tim kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab, hadir diwakili oleh tim kuasa hukum, menyampaikan alasannya tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan dimaksud dengan alasan sedang masih beristirahat terkait bahwa beliau, kita sama-sama tahu, pada Sabtu 28 November 2020 yang lalu baru saja keluar dari Rumah Sakit Umi Bogor setelah beristirahat di sana. Artinya masih masa pemulihan. Alhamdulillah tadi pihak penyidik Pak Ahmad Fadila dan rekan-rekan serta jajaran komandan-komandannya menerima dengan baik penjelasan dari kami dan pihak Habib Rizik, kemudian juga sangat mengapresiasi, kemudian juga mengerti alasan kemanusiaan dan alasan kesehatan terkait pemulihan kondisi dari Habib Rizik Syihab. Oleh karena itu kami di sini kembali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian atas pengertian dan kerjasamanya. Demikian singkatnya. Tadi sudah dimintakan, akan tetapi kita masih proses karena untuk itu membutuhkan waktu, makanya tadi kita meminta pihak kepolisian untuk memaklumi hal tersebut. Jadwal ulang ada Pak? Jadwal ulang Pak? Menyebut bahwa kalau Habib Rizik tidak datang akan dipanggil ulang untuk dihadirkan pada Kamis mendatang. Akankah hadir Bang pada Kamis besok? Tadi kami sudah sampaikan dan alhamdulillah pihak penyidik sangat mengerti dari sisi kemanusiaan, saya ulang sekali lagi, dan menghargai kesehatan dan privasi Habib Rizik dalam memulihkan kesehatannya dalam beristirahat. Artinya beliau sehat akan tetapi sedang masa istirahat gitu. Dan untuk itu mereka mengerti dan memahami, insya Allah tidak seperti yang tadi Abang katakan. Bang, artinya Bang, hari Kamis itu akan hadir apa enggak Bang? Ini Habib Rizik siap untuk datang ke Polda jika memang sudah dijadwalkan ulang dan sehat. Insya Allah. Siap, insya Allah ya. Terkait kesehatan, apakah sudah berkoordinasi dengan Satgas Covid, Bang? Karena kemarin kan dicari infonya oleh Satgas Covid terkait kasus web. Kalau itu bagian dari kalau yang terkait pertanyaan tadi berkoordinasi atau tidak, itu wewenang dari dokter pribadi atau yang menangani beliau. Akan tetapi setahu saya kabar tersebut hoax yang kemarin. Bang, saat ini Habib lagi ada di Petamburan atau lagi ada di Sentul, Bang? Sedang beristirahat, mohon maaf kalau untuk tempatnya karena alasan privasi beliau saya tidak bisa kemukakan, tapi beliau dalam kondisi sedang beristirahat. Nanti untuk ketika HRS datang itu juga sudah sehat, nanti akan tetap membawa simpatisan juga atau dihimbau untuk tidak, karena kan informasi beredar sempat viral akan mengajak simpatisan juga berbola. Ya, kalau misalnya terkait hal tersebut, saya enggan berkomentar lebih lanjut karena itu bagian dari dinamika masyarakat ya, yang memang mendukung beliau dalam hal amar ma'ruf nahi munkar, dan kita hargai tersebut, dan saya yakin pihak kepolisian dalam hal ini mengerti hal tersebut. Tinggal nanti dikondisikan terkait keamanan atau terkait protokol kesehatan yang memang harus dipatuhi. Akan tapi kalau dibilang ada ajakan, saya tidak melihat hal tersebut. Bang, mohon tanggapannya terkait dimasukkannya pasal 160 terkait penghasutan. Nah, jadi gini, pasal 160 itu menurut putusan MK itu tidak dapat berdiri sendiri, artinya itu material sehingga harus bersandar kepada tindak pidana lainnya. Nah, menariknya di sini terkait dengan pasal 93, saya bermaksud menjelaskan sedikit, bukan bermaksud untuk menggurui pihak penegak hukum, akan tetapi pasal 93 ini ada frase dapat menyebabkan kedaruratan kondisi kesehatan masyarakat (KKM). Nah, di situ kita dari sisi hukum melihat sampai saat ini tidak pernah ada kondisi kedaruratan masyarakat atas kerumunan dimaksud di Tebet dan di
Petamburan. Oleh karena itu menurut hemat kami dan kita sudah berdiskusi juga dengan beberapa ahli hukum bahwa penerapan pasal 160 tersebut apalagi dengan pasal 93 yang tidak ada unsurnya memenuhi kondisi kedaulatan kesehatan masyarakat, maka seharusnya tidak dapat dikenakan pada Habib Rizik Syihab. Demikian. Tetapi kalau melihat hasil dari Dinkes kan ada puluhan bahkan peserta yang kemudian positif COVID-19 baik itu di Tebet maupun di Petamburan itu tidak dapat mewakili pasal Terkait tersebut. peserta yang mana, itu yang pertama saya tanggapi. Apakah bisa dibuktikan secara medis langsung itu? Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi hukum adalah kondisi kedaulatan masyarakat itu harus diumumkan dan dinyatakan melalui peraturan pemerintah pusat. Artinya bukan statement-statement seperti sebagaimana Pak Jokowi mengumumkan Perpres 11 2020 terkait wabah Covid. Artinya ada kondisi kedaulatan masyarakat, kemudian diumumkan Perpres itu. Nah, kita tidak melihat hal tersebut terkait kerumunan di Petamburan dan di Tebet. Demikian. Namanya Aziz Yanwar. Iya, hanya institusi pemulihan karena kan baru mulai dari rumah sakit. Jadi kita sampai seperti itu. Jadi kalau sama minggu ini dipanggil, ada kemungkinan bisa hadir juga. Alhamdulillah tadi dari pihak penyidik berbijaksana tidak menyatakan hal tersebut. Iya, karena memperhatikan saya tadi mendengar sendiri pihak penyidik cukup mengerti dari terkait aspek kesehatan. Saya cari COVID yang nggak ada, pokoknya di Jakarta. Apa nih, belok-belokin aja. Iya, makasih. Ya, saya selalu Bang. Iya. Ada ini yang kan? Bang Ajis.